Saudara, polemik tentang pemecatan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR dan Partai Keadilan Sejahtera belum berakhir. Kendati DPP PKS telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk mengganti Fahri. Ternyata prosesnya tidak seperti membalikan telapak tangan. Apalagi Fahri Hamzah pun memberikan perlawanan. Bahkan Fahri pun menyamakan dirinya dengan Steve Jobs yang pernah dipecat dari Apple lalu masuk kembali membesarkan Apple. Benarkah demikian? Langsung kita tanyakan kepada Bung Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat petang Bung Fahri. Waalaikumsalam, selamat petang. Dengan Aiman di Kompas TV, Bung Fahri. Bung Fahri, saya hari ini mencatat ada pimpinan DPR yang kemudian seharusnya memutus nasib Anda sebagai pimpinan DPR, sebagai wakil ketua DPR. Tapi ternyata kandas juga. Anda luar biasa sakti loh, Bung Fahri. Ya, begini ya. Kita ini berada di... Terima kasih ya, Aiman. Terima kasih kepada Kompas TV karena kita ini berada dalam lembaga negara yang semua isinya itu adalah elected official, orang-orang yang dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat. Karena dia elected official, maka undang-undang mengatur setiap elected official itu punya bobot posisi yang tidak gampang dia dijatuhkan atau digeser begitu. Karena ada suara orang lain di situ selain memang dia dicalonkan atau dinominasi oleh partainya. Nah, itulah yang terjadi dengan pimpinan dewan. Ada undang-undang yang secara khusus mengatur bagaimana cara pimpinan DPR itu naik dan turun. Rigid prosesnya memang, tetapi itu adalah konsekuensi dari kita memiliki seorang sebagai elected official, bukan sekedar selected atau orang yang sekedar diseleksi atau ditunjuk ya sebagai pejabat, tapi ini dipilih sebagai pejabat. Nah, undang-undang kalau boleh saya jelaskan sedikit mengatur seorang pimpinan dewan itu berhenti apabila satu, nyawanya dicabut oleh Tuhan. Yang kedua, dia dihukum oleh negara setelah ingkrah dalam hukuman atau tuntutan hukum di atas 5 tahun. Yang ketiga, dia mengundurkan diri. Nah, kalau dia dipecat oleh partainya dan pecatan itu atau pemecatan itu digugat, maka berhenti seluruh proses kepada dia sampai juga nanti ingkrah. Jadi memang susah, nggak gampang dia karena dia adalah elected official tadi. Karena Anda menyebutkan undang-undang, saya sebutkan juga undang-undang MD3 pasal 87. Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Ya. Kalau Anda masuk di sini harusnya diberhentikan, artinya bisa. Tapi kemudian ini punya tafsir yang lain. Benar demikian? Ya, karena diberhentikan itu tidak bisa sembarangan ya. Sekali lagi karena ini adalah elected official, ada suara orang di sini, tidak gampang orang itu dijatuhkan secara sembarangan. Nah, itulah kekuatannya sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan lembaga perwakilan, maka undang-undang mengatur cara dia diberhentikan itu. Kalau dipecat, salahnya apa? Kalau digugat, proses berhenti. Demikian undang-undang mengatur. Artinya kalau seandainya mau memberhentikan pimpinan DPR, maka proses hukumnya harus selesai tuntas di pengadilan. Ya harus selesai tuntas. Dan sekarang ini ada banyak sekali teman-teman kita yang sudah hampir 3 tahun juga tidak bisa diberhentikan. Sekali lagi karena kita menghargai hak rakyat, ya suara rakyat, ya kedaulatan rakyat yang ada pada diri orang tersebut. Ini orang bukan ditunjuk. Kalau menteri kan begitu dia dipecat oleh presiden selesai dia. Tapi ini bukan menteri yang ditunjuk oleh presiden, tapi ini adalah orang yang diajukan kepada rakyat untuk dipilih, lalu rakyat membuat keputusan. Nah, keputusan rakyat inilah yang dihargai oleh undang-undang kita. Bung Fahri, Anda juga menyampaikan sindiran kepada Presiden PKS Sohibul Iman yang mencoba menggeser Anda. Kita boleh nggak suka sama orang sama A sama B, tapi nggak punya hak saya merampas hak dia. Ini dia pakai benci dan dendamnya. Ada kebohongan yang dilakukan karena tidak pernah menyebutkan kesalahan Anda dimanapun. Benar Anda mengatakan seperti itu? Ya begitulah, jadi
Kita ini sekarang hidup dalam konstelasi konstitusi baru bernegara. Pasca 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka negara menjamin hak-hak individual orang itu lebih tinggi, seolah-olah ahli tata negara mengatakan sekarang ini konstitusi menganggap rakyat dan individual lebih penting daripada negara. Karena itulah ada proteksi kepada orang, kepada rakyat. Siapapun dia tidak boleh dirampas hak-haknya. Siapapun dia, negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada dia. Jadi sampai Segala detik ini, warga Bung Fahri, negara Anda bersamaan tidak pernah kedudukan disampaikan di dalam oleh hukum. pimpinan PKS apa kesalahan Anda, kenapa Anda kemudian dipecat, kenapa kemudian Anda harus turun dari pimpinan DPR? Tidak pernah, yang ada itu saya berbeda pendapat. Jadi ada beda antara kesalahan dengan perbedaan pendapat. Kalau saya berbeda pendapat, belum tentu yang berbeda pendapat dengan saya itu pasti benar. Yaitu yang saya sering ajukan kepada teman-teman, maka hargailah perbedaan pendapat itu. Karena perbedaan pendapat itu sehat bagi kita. Saya tidak pernah bikin voting di paripurna Dewan yang menyimpang dari keputusan voting PKS, tidak pernah. Ya, tidak pernah saya menyimpang dari apa yang sudah diputuskan lalu saya langgar, itu tidak pernah. Dari dulu sampai sekarang sudah 13 tahun saya menjadi anggota Dewan. Tapi kemudian Anda dianggap kontraproduktif terhadap citra PKS karena banyak dari pernyataan Anda, banyak dari sikap Anda tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh PKS, itu disampaikan oleh PKS. Itu harus diuji sebab faktanya saya dipilih oleh rakyat dengan suara yang paling besar dari seluruh anggota DPR yang ada di PKS sekarang. Saya juga dipilih dengan suara paling besar di dapil saya Nusa Tenggara Barat. Jadi kita jangan beropini karena opini itu artinya perbedaan pendapat. Nah, kalau kita mau menyalahkan orang, jangan dengan hal-hal yang sumir. Korupsi kah dia, melanggar moral kah dia, menghancurkan hukum kah dia, kriminalitas apa yang dia lakukan. Jangan perbedaan pendapat, sebab besok lusa nanti orang tidak mau berbeda pendapat. Kalau perbedaan pendapat berhenti, matilah partai kita, matilah bangsa kita ini. Tidak bisa begitu caranya. Oleh karena itu ada pernyataan dari Bung Fahri, saya ini kayak Steve Jobs, ditendang dari Apple, keluar sebentar, nanti balik lagi yang membesarkan Apple karena kader mengharapkannya begitu. Apple ini kalau saya anggap sebagai PKS lah menurut Anda begitu ya, kurang lebih. Saya menilai di sini jangan-jangan ada upaya makar nanti Bung Fahri kepada PKS. Anda mau ngambil alih pimpinan PKS? Saya ini dari awal adalah bagian dari partai. Saya tumbuh bersama kader, dari benih disemai jadi tumbuhan kecil yang batangnya tidak kuat sampai dia menjadi batang kayu yang kuat, tumbuh berbunga, berbuah dan seterusnya. Jadi suka duka dan romantika, nostalgia di dalamnya banyak sekali. Jadi saya tahu partai ini, saya mengenal teman-teman saya yang ada di dalam dan saya tahu perasaan mereka. Mereka tidak suka dan tidak setuju dengan keputusan ekstrim dari segelintir pimpinan PKS yang sekarang dan mereka berharap sekali Anda menyebut saya bahwa tetap mayoritas berada di dalam. Itu PKS yang menjadi itu, sumber keyakinan saya. Ya, mayoritas PKS itu justru mendukung Anda, hanya segelintir pimpinan PKS yang kemudian mendepak Anda. Insya Allah itu saya yakini dan itu adalah perasaan saya yang tidak berubah karena di partai ini orang tidak mengambil sikap-sikap ekstrim seperti ini ya, tanpa dasar, tanpa proses, ya tanpa istilahnya itu klarifikasi, tanpa surat menyurat, tiba-tiba orang di ujung dipecat begitu, tanpa ada kesempatan untuk membaca apa sebetulnya yang dituduhkan dan apa sebetulnya yang terjadi pada saya. Jadi benar dong asumsi saya tadi Bung Fahri, kalau Anda menyamakan dengan Steve Jobs, jangan-jangan Anda mau mengambil alih pimpinan DPR karena Anda sudah punya dukungan di bawah yang mayoritas, hanya segelintir pimpinan yang mendepak Anda bisa ambil alih itu semua. Saya tidak pernah bekerja sendiri, ya. Saya bekerja berdasarkan musyawarah dan saya tahu di partai ini juga
lembaga musyawarahnya ada dan masih hidup gitu. Saya tidak melawan partai, saya mempersoalkan keputusan segelintir orang di dalam partai. Orang-orang ini menurut saya penyelenggaraan partai secara ngawur, tidak berdasarkan hukum, tidak membaca ADART partai, dan banyak sekali yang dilanggar. Ini yang saya gugat. Oke. Undang-undang membolehkan saya melakukan gugatan kepada keputusan ini, dan ini yang saya lakukan, satu-satunya jalan saya supaya bisa kembali ke partai ini. Dan ketika gugatan itu dimenangkan oleh Anda, maka Anda akan mengambil alih pimpinan PKS sesuai dengan istilah yang Anda sampaikan tadi seperti Steve Jobs. Tidak ada rencana dan niat itu. Saya hanya ingin memperbaiki niat saya, memperbaiki pengetahuan saya terhadap semua hal, dan berdialog secara adil, secara fair, secara baik di depan persidangan pengadilan. Sehingga saya yakin dengan cara itulah saya dikembalikan ke dalam partai, menjadi bagian dari kader yang memperkuat partai ini nantinya, sehingga kita bisa memenangkan partai. Karena kalau tidak begitu saya tidak punya cara untuk kembali dan tidak ada cara untuk meyakinkan teman-teman bahwa keputusan mereka itu salah. Soalnya Steve Jobs kan kita tahu pimpinan Apple, setelah kembali dia jadi pimpinan Apple. Jadi jangan-jangan kalau seandainya Anda menyamakan Steve Jobs, setelah kembali Anda juga jadi pimpinan PKS. Tidak ada niat itu, ya. Saya adalah kader biasa. Sekarang saya nggak ada jabatan sama sekali di partai. Sejak Pak Sohibul Iman menjadi presiden partai, saya tidak diajak dalam kepengurusan. Saya tadi mengira bahwa saya akan disuruh fokus untuk memimpin DPR. Rupanya ada kehendak lain. Dulu kalau PKS di zaman Pak Anies dan lain-lain itu, kalau pejabat publik sudah menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, ya kan, dibilang telah dihibahkan kepada negara, tidak diganggu-ganggu lagi. Sekarang ini saya ternyata tidak dihibahkan, padahal saya sudah tidak punya jabatan dan tidak merangkap jabatan di partai begitu. Bung Fahri, terakhir, Anda punya rencana untuk bertemu dengan Pak SBY. Seberapa serius rencana Anda ini? Ya, waktu itu kan ketemu Pak Syarif, saya kan sama Pak SBY tetangga, dan Pak SBY kan masih kita ingat adalah presiden kita 2 periode. Banyak ilmunya, banyak pengalamannya, tentu saya ingin belajar dari beliau. Dan kebetulan Pak Syarif adalah LO beliau dan pengurus teras dari Partai Demokrat. Tentu kalau ketemu kita bisa ngobrol-ngobrol sebagai tetangga dan sebagai sesama anak bangsa, ya, sebagai adik kakak, sehingga kita bisa dapat pikiran-pikiran beliau yang tentu segar setelah beliau tidak jadi presiden sekarang ini. Kan banyak Bung Fahri kalau kita bicara adik kakak, ada Bu Mega, ada Pak Surya Paloh, ada pimpinan parpol yang lain. Kenapa yang dipilih Pak SBY? Saya ketemu dengan semua pimpinan parpol sebelum dan setelah ini, dan sekarang juga saya berkomunikasi dengan hampir semua pimpinan parpol karena saya adalah teman dari mereka. Saya tidak merasa punya masalah pribadi dengan mereka. Saya berbicara, saya ketemu Ibu Mega sampai 4 kali. Saya sangat akrab dengan Sekjen PDIP dan semua pengurus teras partai, mau Partai Golkar, Pak Ical, Pak Idrus, mau Partai Gerindra, mau Partai Nasdem, dan lain-lain semua. Saya sangat dekat dengan Pak Wiranto, dekat sekali dengan Cak Imin, ya kan, Pak Jan Farid, dan lain-lain. Itu saya sangat dekat. Jadi semua sahabat menurut saya adalah teman di kala suka dan duka, dan mereka mengirim pesan prihatin kepada saya, mensupport saya, dan membesarkan jiwa saya sehingga saya bisa tetap terus berjuang bersama mereka. Oke. Bukan berarti kemudian Anda ketemu Pak SBY, Anda pindah partai jadi Partai Demokrat? Saya tidak ada niat pindah partai, saya ingin membesarkan PKS, memperbaiki PKS dari dalam, sehingga PKS menjadi partai yang lebih modern, lebih terbuka, lebih aspiratif, dan bisa melihat kenyataan kita secara lebih rasional. Jangan tertutup, ya kan? Jangan nutup mata, jangan menutup telinga, sebab nanti kebijaksanaan kita menjadi hilang sebagai partai politik yang harus aspiratif. Terima kasih Bung Fahri Hamzah, pimpinan DPR yang juga sama-sama Pak Aiman. Masih sebagai anggota dari Partai Keadilan Sejahtera karena masih dalam proses persidangan, masih dalam proses hukum.
Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya termasuk dengan pertemuan dengan Pak SBY. Sekali lagi terima kasih Bung Fahri Hamzah.